Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya, Cak Eko. Ini kita akan membahas tentang kita dan dunia jin. Ya, artinya dunia kita dan dunia jin. Banyak yang menyangkal kalau jin itu ada, karena terlalu dimasukin oleh faham-faham dari barat dan lain-lain ya. Nah, memang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Tetapi belum ada bukti otentik yang bisa memastikan akan hal ini tidak ada. Ya. Namun khusus di Indonesia itu mempunyai budaya dahulu ya, mempunyai budaya yaitu belajar ilmu kanuragan, ilmu tarik menarik, dan ilmu menggerakkan badan orang lain. Jika diteliti dengan baik, ternyata apa yang ada di zaman dahulu itu bisa dipelajari pada zaman sekarang, dan dengan baik ya, diteliti dengan baik melalui pengolahan data, yang mana orang-orang zaman dulu itu menyebut manunggaling ngalam, menjadi satu dengan alam. Nah, di sini ketika kita mampu bersatu dengan alam, maka di sini ada semacam kekuatan alam yang masuk ke dalam diri kita melalui otak dan pengetahuan kita. Jadi kita mampu mengendalikan sesuatu di depan kita, maupun mengendalikan sesuatu jauh dari pandangan kita, walaupun itu melalui kamera. Itu sebenarnya bukan trik atau bukan sulap yang lagi tren sekarang ini, disebut santet online. Untuk ilmu yang jenis santet sendiri itu dikendalikan oleh jin yang disuruh oleh manusia. Yang berbicara soal jin itu ada ya saudara, bahkan tercatat dalam kitab Al-Quran, dalam satu surah yang bernama surah jin. Namun di sini mereka bersifat, banyakan ya, di antara mereka para jin itu bersifat ateis atau tidak beragama ya. Namun mereka percaya jika mereka itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Pencipta. Namun mereka tidak mau diatur oleh aturan atau sistem yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mereka itu sangat percaya, sangat yakin kalau mereka itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Namun mereka tidak mau diatur oleh Yang Maha Kuasa. Itulah sifat dasar dari jin. Namun di sini jin itu ada beberapa golongan. Golongan itu ada dua. Golongan jin itu ada dua ya. Satu, golongan dari ateis tadi. Yang kedua, golongan dari Islam. Ya, kembali sama yang tadi ya saudara ya. Jadi sebenarnya manusia itu lebih baik daripada jin ya, lebih sempurna daripada jin, karena manusia diberi akal dan pikiran, juga diberi alam yang menyimpan berbagai macam kekuatannya. Yang selama ini kita tahu itu ada tiga kekuatan alam
yang kita ketahui dan sudah diberi nama. Yang pertama, telepati. Itu kekuatan alam. Yang kedua, telekinesis. Itu juga kekuatan alam. Yang ketiga, telekomunikasi. Nah, itu termasuk kekuatan alam. Kekuatan alam ini bukan ditunggangi oleh jin ya. Bukan ditunggangi oleh makhluk halus atau makhluk astral yang lain-lain. Kekuatan alam ini murni dari alam dan bergerak atas kehendak alam. Tentunya atas izin dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita menyebutnya sebagai ilmu gaib. Ilmu gaib itu beda dengan ilmu alam. Ilmu gaib itu kebanyakan ditunggangi oleh jin. Kalau ilmu alam itu beda. Dan tidak bisa sembarang orang yang bisa mengendalikan. Seperti halnya yang sedang viral disebut dalam media sosial, yaitu santet online ya. Sebenarnya itu santet online itu bukan santet, tapi ilmu alam dari jenis telekinesis ya. Karena telekinesis ini adalah salah satu kekuatan alam yang sebenarnya diperuntukkan oleh Allah untuk dipelajari oleh manusia. Dari mana dan kemana. Di Probolinggo sendiri itu ada situs yang mencatat tentang ini, yaitu situs Batu Tulis. Jika dibaca situs Batu Tulis ini, bernada nyasepat rorohahak telung tunggal. Jadi artinya 3 kekuatan alam menjadi satu raga. Nah, di sini kalau saat ini kita sebut telekinesis, telepati, telekomunikasi. Yang banyak sekarang ditemukan yaitu telekomunikasi, yang mana setelah dibuat oleh manusia sebagai bentuk alatnya ya, alat telekomunikasi. Ini telekomunikasi ini dibawa oleh angin ke sana kemari ya. Jadi ada alatnya. Itu namanya telekomunikasi. Dan untuk telekinesis sendiri, untuk menguasai ilmu ini membutuhkan ketenangan jiwa, kekosongan pikiran tanpa ada memikirkan masalah pekerjaan, masalah pengangguran, politik, masalah ingin korupsi, masalah ingin membunuh orang, masalah ingin mencuri milik orang. Itu jangan sampai ada pada pikiran kita ya. Itu baru kita bisa menguasai yang namanya telekinesis. Telekinesis dapat menyentuh dari jarak jauh, dapat menggerakkan suatu benda dari jarak jauh. Itu telekinesis. Kalau telepati beda lagi. Telepati itu harus ada sebuah media juga. Dan beberapa jenis telepati. Pertama, telepati itu ada 2 orang yang sama-sama menguasai ilmu telepati. Itu telepati. Juga bisa memprediksi kejadian yang akan terjadi sebelum terjadi atas pembacaan dan penghitungan gelagat alam. Bukan karena diberitahu oleh jin ya. Seperti meramal ini, meramal itu. Itu namanya meramal, bukan telepati. Kalau telepati seperti itu.
Jadi bisa memprediksi kejadian sebelum terjadi atas dasar membaca gelagat alam dan memperhitungkan gelagat alam juga. Jadi menjadi satu, dijadikan satu, kemudian akan dapat 1 poin bahwasanya akan terjadi sesuatu di daerah ini, akan terjadi sesuatu di sini. Jadi itu namanya telepati. Beda lagi dengan telekinesis ini ya. Oke, itu saja pembahasan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.